selamat malam. Ini sudah dengar Mbak ini. Tadi itu belum dengar karena memang belum kita mulai. Jadi saya mute gitu loh. Sekarang sudah jam 10 lewat 10 ya hampir. Jadi kita sepertinya harus sudah mulai gitu. Tapi saya cek dulu untuk suara ada masalah tidak. Ini mohon maaf mungkin ada kedengeran kayak back sound ada yang ngomong juga karena teman satu kamarnya Miss juga sedang online mengajar gitu, jadi kurang lebih ada suara-suara juga nantinya. Ini sudah dengar Mbak, bisa kita mulai? Sudah ya, asik kalau begitu. Ya, selamat malam semuanya, good evening for everyone. It's good to see you again through online learning. Jadi malam ini sudah tidak terasa ya, sudah yang kelima kalau digabung semua dengan kemarin yang di Taipei, kita sudah 5 kali untuk belajar begitu. Jadi kurang lebih kita punya waktu sekitar 3 kali lagi karena untuk totalnya ada 8 kali gitu. Jadi ini sudah pertemuan kelima. Dan untuk malam ini topik kita adalah skimming. Skimming itu ada di modul 6. Ya, modul 6. Jadi kita ada 3 modul lagi nanti 7, 8, 9. Dan kalau misalnya nanti diusahakan kita ada review sebelum ujian nanti bulan Mei. Ujian akhir kita ada review dulu gitu. Oh ya, akhirnya sudah ada 9 orang yang bergabung. Oke, kita mulai. By the way, gimana? How are you this week? Gimana kabarnya selama minggu ini, Mbak? Sehat? Ada masalah? Atau ada yang mau share sedikit tentang apa begitu kisah yang menarik? Ini mbak-mbaknya pada baru masuk ya? Nggak ada? Aman semua? Aman terkendali? Aman ya. Oke. Ini kita belajar tentang skimming. Kemarin kita sudah belajar tentang scanning, sekarang kita tentang skimming. Jadi ini bukan sesuatu istilah yang baru lagi ya. Dan ini merupakan salah satu strategi dalam belajar. Jadi kita sudah ada beberapa yang kita pelajari strategi dalam belajar ya. Ada scanning, reading for the gist, reading for detailed information, dan yang kemarin kita belajar antonym, sinonim yang begitu. Jadi itu semua adalah strategi yang kita gunakan dalam membaca. Jadi sini ada kalimat sampul yang di sini diperhatikan. Skimming itu quick reading to get the general idea. Jadi membaca cepat untuk memperoleh ide pokoknya. Ya. Silakan untuk teman-teman dibuka modulnya, modul 6 skimming. Jadi di sini untuk malam ini kita belajar 3 hal ini. Karena kan ini masih reading 1. Nanti di reading 2 kita masih belajar topik yang sama, tetap skimming, tapi skimming dalam areal yang berbeda. Nah, kalau misalnya sekarang ini kita belajar 3 hal ini, kita nanti akan dilatih skim untuk point of view, kemudian pattern of organization, ada macam-macamnya untuk organization, ada listing, cause and effect, time order, comparison contrast, dan ideas. Oke, sekarang sebelumnya saya mau tanya dulu dong kita masing-masing di sini. Kalau skimming point of view itu kira-kira maksudnya apa ya? Point of view. Ini yang aku udah ya, namanya tadi Mbak Eva. Kemudian ayo silahkan, ada yang mau share Mbak skimming for point of view. Point of view itu apa ya?
Topik atau tema yang diceritakan, kata Mbak Nurjana. Sama dong dengan saya ya. Ya, oke, makasih buat pendapatnya. Kalau misalnya kita baca yang halaman 6.3, skimming for point of view. Jadi benar ya, itu adalah tentang topik, tentang sesuatu inti dari yang kita baca. Jadi di sini kita bisa lihat ada istilah pro atau kontra begitu. Itu namanya point of view, artinya pandangan atau pendapat dari seseorang gitu. Jadi kalau kita berpendapat kan kita kadang setuju atau tidak setuju. Jadi kan pilihannya yang dua itu aja, yes or no begitu. Itu nanti kita akan skim. Jadi misalnya ada satu teks, kita baca sekilas, kita sudah tahu situ si penulis teks itu dia setuju atau tidak setuju, dia di sisi pro atau di sisi kontra begitu. Selanjutnya adalah pattern of organization ya. Kalau untuk pattern of organization ini silahkan dibuka modulnya sekilas dulu ya, di 6.12. Jadi itu kita akan mengetahui bagaimana suatu teks itu disusun atau diorganisasikan. Jadi di sini ada 4 istilah. Misalnya nih ada satu teks, jadi kita bisa tahu teks itu organisasinya gimana. Apakah dia listing, cause and effect, time order, comparison, contrast. Silakan tolong bantu untuk buat contoh masing-masing ini kira-kira apa ya. Contoh listing itu yang bagaimana, cause and effect bagaimana. Yang sederhana aja, contohnya gimana. Kemudian siapa lagi ya? Atau tidak perlu dipanggilin namanya? Di halaman 6.12 itu ada penjelasan ya, listing itu dengan cara membuat semacam daftar. Jadi kira-kira contohnya apa ya dalam bahasa Indonesia aja. Misalnya kalau listing ini misalnya kita ngelist daftar belanjaan, kalau misalnya mau shopping kita buat daftarnya gitu ya, itu contoh listing. Kemudian cause and effect contohnya apa, time order apa, comparison contrast apa. Cause and effect contohnya berita. Kemudian oke. Maksudnya misalnya ada suatu berita, jadi berita itu terjadi karena ada penyebabnya kayak gitu ya. Kemudian setelah itu ada sebabnya, ada akibatnya gitu. Oh iya, oke, thank you. Bisa seperti itu, atau misalnya untuk lebih jelasnya beritanya tentang banjir gitu ya. Jadi sebabnya adalah karena mungkin lingkungan yang kotor tidak dijaga, selokan mampet. Jadi akibatnya mengakibatkan banjir. Jadi di berita begitu. Oke, thank you. Time order. Siapa yang kasih pendapat untuk time order? Contohnya gimana? Susunan waktu atau kronologi, kira-kira apakah itu? Kejadian. Dan terus gimana Mbak kalau kejadian misalnya gimana? Karena kan berarti harus ada kronologi. Oke, ada kecelakaan, berarti ada kejadian kronologisnya ya. Misalnya bagaimana pertamanya gimana, kemudian setelah itu begini gitu ya. Iya, oke, thank you. Mbak Napia bilangnya jadwal kegiatan kerja. Itu untuk bagian yang mana Mbak Napia? Listing? Time order? Oke. Kemudian contohnya sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. Time order? Oke. Ya,
betul ya, itu contoh-contohnya. Kemudian comparison and contrast. Ini contohnya gimana nih? Membuat perbandingan antara pacar A dengan pacar B begitu. Bisa ya, jadi pilih-pilih ya, mantu yang mana nih yang ini, jadi nggak di PHP-in. Yang gimana contohnya comparison contrast? Tolong Membuat perbandingan. setiap pertemuannya dan diserahkan kepada saya. Oke, mau membandingkan apa tadi? Sorry, produk ya. Oke, produk kecantikan misalnya gitu ya. Atau ya bisa itu contohnya sudah benar ya. Kita bandingkan, jadi kita compare gitu. Misalnya kalau yang ini dari segi bahan-bahannya, ingredientsnya lebih bagus begitu. Misalnya barang A daripada barang B, produk A dengan produk B. Oke, good. Berarti sudah mengerti untuk pattern of organization. Jadi nanti kita akan dilatih menggunakan strategi skimming untuk melihat apakah teks itu organisasinya itu listing, cause and effect, time order, atau comparison contrast. Kemudian yang terakhir adalah ideas. Jadi ini yang lebih umum ya. Kita biasanya skim, baca cepat itu untuk menemukan ide pokok dari suatu paragraf. Ya, mari kita bedah satu persatu. Ini skimming for point of view. Jadi seperti yang Miss bilang tadi, point of view lebih sederhananya bahasanya itu artinya pendapat. Jadi seseorang itu berpendapat, atau bahasa istilah lainnya itu argumen. Dia itu pasti menentukan dia itu setuju atau tidak setuju, agree or disagree. Atau bahasa lainnya for atau against. For itu artinya setuju ya, against itu artinya tidak setuju. Misalnya saya kasih contoh deh, kenaikan harga BBM, for or against? Against. Okay, good. Pendidikan, dana pendidikan gratis, for atau against? Dilema ya, ada plus minusnya. Tapi overall secara umum Jadi di sini itu untuk biasanya itu akan menimbulkan setuju begitu di mata masyarakat, karena pasti kan akan terbantu gitu. Secara umumnya pasti masyarakat merasa terbantu, jadi mereka setuju. Ya, kita lihat, silakan dibuka page 6.4. Kita sekarang belajar dari modul 6.4 sampai 6.5. Jadi ini ada activity 1. Semua sudah buka untuk modulnya? Sudah, oke. Kita baca, saya panggil mulai dari atas. Yang pertama tadi chat ya. Untuk nomor 1 silakan dibaca kemudian dijawab. Apakah itu for atau against? Dari Mbak Umi Ma'rifah. di pertemuan kita nanti di tanggal 19, kalau tidak salah, ya benar, tidak salah, ya benar. Tanggal 19 Ya, silakan dibaca dengan jelas. Jadi kita bisa sekalian cek untuk pronunciation-nya. Di setiap pertemuannya saya akan berikan tugas, dan tugasnya saya itu tentu saja seperti biasa ada deadline-nya, dan pengiriman tugasnya kepada saya itu At all. sedikit berbeda dengan In fact, tutor yang lain, tapi bukan In fact, Mbak. In fact. saya ingin mempersulit. Jadi menurut saya jika tugasnya itu tidak bisa dilampirkan dalam Word, oke, tadi bacanya you may be, bacanya you may be. saya ke inbox dalam chatan seperti biasa. If, It's okay. Saya akan oke, good. pindah. Kira-kira artinya apa ya Mbak? Mbak setuju atau tidak setuju? Kira-kira ini yang nulis paragrafnya dia setuju atau tidak setuju? Dia nulis di buku For or against? foto, kemudian dikirimkan ke saya. It's okay. VG ya Mbak ya. Ayo gimana Mbak Umi? Pindahin juga ke Word-nya. Jadi bagi saya bagaimana Setuju? tugas-tugas yang Anda semua kirimkan, it doesn't matter. Yang pasti tugasnya Setujunya apa? Coba dijelaskan dengan kalimat yang lengkap dan Mbak. setelah Anda kirimkan tugasnya, saya akan berikan hasilnya di grupnya kita. Oh, kita belum punya grup ya? Iya Mbak Rani, tolong ya, saya minta tolong lagi. Khusus untuk kelas kita, tolong dibikin grupnya kita.
import di sini important Mbak, artinya penting. grup yang terlalu besar ya. Jadi ini intinya kan kita belajar skimming. Jadi skimming itu sebenarnya belajarnya secara bacanya secara ringkas, secara tidak terlalu lama begitu bacanya, tapi kita sudah tahu ini tentang apa gitu Mbak. Ayo coba kita latih. Ini dia setuju atau tidak setuju tentang apa sih yang dibahas? Untuk kita punya gitu. Set. Jadi segala sesuatunya kita konfirmasikan di situ. Jadi kita tidak perlu gabung barengan. Gimana Mbak Umi? Bahasa Inggris atau apa dan lainnya. Oke, terima kasih Mbak Rani. Tidak setuju, why? Oh begitu ya, oke, ya bagus lah. Kenapa kita bilangnya tidak setuju dari kalimat mana? Pengiriman tugas-tugasnya ada yang mau ditanyakan atau menurut Why? 3B saja? 3B saja. Masa 3B saja harus ada jawabannya dong Mbak, alasan gitu. Oke, thank you Mbak Rani, dan tolong jangan lupa ya anggota-anggotanya jangan ada yang Mbak jawabannya sudah benar ya. Jadi di sini si penulis, the writer itu dia itu against, artinya dia tidak setuju, berada di posisi yang negatif. Tapi kalimat manakah yang menyatakan itu? di kelas 2-nya ya, di angkatan kedua ya. ATC di angkatan keduanya saya tidak pernah kirim itu begitu. Saya hanya Kalau di- mengirimkan di grup Ya, kalau gitu ya. kalau diperhatikan benar ya. Lihat dulu kalimat pertama. Many people believe that meat is an important food to eat. Banyak orang bilang makan daging itu penting gitu. Pengirimannya ada Terus dia bilang it is not true, itu nggak benar gitu. gas, You do not need to eat meat at all. Kamu sama sekali nggak perlu harus selalu makan daging. In fact, you may be more healthy if you do not eat meat. Kenyataannya kamu bakalan lebih sehat kalau kamu nggak makan daging. saya bisa baca. Jadi berarti dia tidak setuju dengan kalau misalnya makan daging. Jadi ini kayaknya pasti golongan vegetarian. VG. Oke, thank you. Jadi begitu ya, secara singkatnya kalau misalnya ada paragraf, kita nggak perlu baca detail-detail, tapi kita sudah tahu, baca sekilas kita sudah tahu. Kalau ada kalimat negatif yang misalnya do not, cannot, should not, would not, yang seperti itu biasanya dia against atau disagree gitu. Oke, lanjut setelah Mbak Nurjana untuk yang nomor 2. Iya, maksudnya belum yang mana ini belum udah paham. Pengiriman tugasnya ya Mbak Tia ya. Problems travel. For or against? Semakin bingung ini. Belum pernah tahu. Oh, maksudnya Against, karena why? pertama begitu ya. Jadi kita karena freshman, jadi kita nggak tahu seperti Mm-mm. itu ya Mbak Tia ya. Menyenangkan, Oke, bagus. alright. Jadi Iya benar. Aduh, ini kayaknya salah nih yang nulis ya Mbak ya. Kayaknya dia punya pengalaman gak enak nih makanya bilang begitu. Oh, dia bilang it is also very tiring. Katanya capek banget kalau travel dan kamu bakalan gampang jatuh sakit. Wah, dia berarti tidak memiliki badan yang sehat. Oke, thank you. Next, Mbak Dewi, number 3 please. dikirim ke saya dan saya Yes, bisa today. melihat jawabannya, dan tentu tulisannya kalau bisa jangan seminim-minim mungkin ya. Soalnya murid saya yang kelas-kelas lain ada tulisannya Difficult. sangat bagus, sangat bagus. Saya tahu orang Indonesia tulisannya sangat bagus tapi kecil. Jadi saya kebetulan saya sudah minusnya sudah banyak ini. Jadi saya tidak bisa. Kalau bisa tulisannya sedikit dibesarkan What? ya. Dan mau difoto, Against? dikirimkan ke saya fotonya. Yes, why? Oke juga. Dan yang kemudian kalau dikirimkan dalam bentuk Word, diketik seperti biasa di Word. Emang kenapa dengan kalimat itu Mbak? Melalui Facebook atau email, saya akan berikan email. Oke, bagus. Berarti sudah bisa dilihat sekilas ya.
di situ ada kata kalimat negatif yang menyatakan sayanya nggak perlu dibawa kamera gitu. Jadi dia memang tidak setuju dengan pembawaan kamera kalau lagi jalan-jalan gitu. Oke, jadi bagusnya sudah bisa skim dari kalimat negatifnya. Lanjut ke Mbak Yeni nomor 4. Nomor 4. Yes, a bicycle. Guess. Ya, kemudian selanjutnya, iya ini poin paling pentingnya. Iya, Mas Andi, ini dia slide-nya. Kita akan bahas. For or against. Oke, kriteria penilaian untuk Why? kita itu yang paling pertama itu No, you have to read it carefully. 40%. Iya, 40%. Dan bagi saya itu kehadiran itu sangat Iya, ada does not, tapi harus tetap diartiin kalimatnya, Mbak. Harus tetap dimengerti begitu. Yang tadi Miss bilang kan memang benar pada umumnya kalau ada kalimat-kalimat negatif, berarti itu biasanya dia menandakan against, tidak setuju. Tapi tetap harus dilihat isi konteks dari bacaan itu apa gitu. dari kehadiran, pengumpulan tugas-tugas, S-nya hilang ya. Ya kedinginan sepertinya dia makanya S-nya saya hilangin, mohon maaf. Ya artinya jalan-jalan karena dia nggak perlu gas gitu. Jadi dia menerangkan tentang sepeda ini, bukan menjelaskan misalnya kalimat negatif yang kayaknya naik sepeda nggak bagus deh, kan bukan begitu. Dia menjelaskan bahwa naik sepeda nggak perlu pakai gas gitu, karena kan kita cuman mengayuh sepeda saja. Jadi ini kira-kira for atau against. Dia setuju atau tidak ini kalau sepeda itu bisa digunakan untuk jalan-jalan? Dan untuk examnya Iya, bagus. Jadi jawabannya adalah for. Ya, jadi hati-hati ya Mbak, seperti tadi saya jelasin, kalaupun ada kata negatif does not yang begitu, tapi kita harus melihat does not ini kemana, apakah ke topik atau tidak, atau menjelaskan topik. Tapi kalau tadi dia bilang misalnya a bicycle does not good for traveling, itu baru dia negatif. Bingung atau jelas? halo Mbak Najwa, selamat datang. Iya, di kalimat pertama bicycle is the best way, katanya dia itu adalah media transportasi yang paling baik gitu, karena nggak perlu pakai gas, karena mungkin kalau pakai gas kan polusi, jadi mengotori udara begitu. Tapi kalau misalnya kita lihat yang misalnya nih, kita balik ke contoh nomor 2 deh. Travel is not always fun. Di situ kan dia udah langsung bilang, langsung negatif kan. Travel itu bukan selalu hal yang menyenangkan gitu. Itu tadi yang Miss bilang travel is not. Itu kan kalimat negatif kan, is not. Tapi dia menjelaskan travelnya itu, topiknya yang dijelasin. Bisa Mbak Yeni? Akan saya posting di grup. Bisa. Aduh, ini sambil ngemil nih kayaknya, ini kedengeran suaranya. Oke. Next we are moving to number 5. Number 5 ada Mbak Desi. Mas Najwa. Your number 5 please. Najwa. Oh, saya pikir tadi Mbak Najwa, maaf ya. Jadi ini, oh iya Mbak Rani ya. Oh, di sini ada dua Dangers. orang ya, lelaki ya, lelaki. Mhm. Oke. Jadi setahu saya seperti itu ya, untuk kita TKN itu saya rasa tidak ada TKN. Car. Kita hanya Ya. Kenapa? Oke, halo Mas Najwa. Namanya Najwa ya. Apa hayo? Dangers tahu kah artinya Mbak? Dangers? Bahaya. Iya. Jadi katanya sepeda itu sangat bahaya. Naik sepeda itu sangat berbahaya. Itu setuju atau tidak setuju nggak dia dengan itu, dengan kalimatnya yang menulis itu? Artinya dia setuju nggak pakai sepeda atau tidak setuju? Oke, Iya, tidak setuju. Mas Najwa, aduh, Mbak, bahasa aja saya.
Iya, against, karena bicycles can be very dangerous. Jadi selain kita melihat dari tadi pola kalimat negatif-negatif begitu, kita harus tahu juga ini kalimatnya artinya apa gitu. Bicycles can be very dangerous. Naik sepeda itu bisa bahaya gitu. Berarti kan dia tidak setuju kalau naik sepeda. Oke, thank you. Lanjut ke Mbak Napia. Number 6 please. Places. Padahal di situ kita ada liburan. Okay. For why? Saya tidak bisa datang karena saya udah punya acara dengan mahasiswa internasional di sini jauh-jauh hari dari tanggal 3, 4, 5 kita punya ada acara Yes. ke Hualien dan Ilan. Okay. So the writer is agree, right? Saya rasa saya tidak bisa datang. Okay, thank you. Next, number 7, Mbak Ayu Tripuji Astuti. Tapi sebelumnya ini sudah ada di posting sebelumnya ya. Kalau tanggal 5 itu kita mata pelajarannya semuanya udah tes. Silakan Mbak Ayu. Number 7, it is not easy. Ada. Oh, di postingnya di mana ya, Mbak ya? Exit? Ya? Really? Saya make a mistake sini ya. Sinyalnya parah. Jadi yang belum siapa? Iya, silakan Mbak Muntri. 7. Oh, kemarin di postingnya kemarin kan, Mbak? Kemarin atau Culture. Yes. Yes. To live. Iya. For? beberapa minggu ini Why? ya. Saya mohon maaf, I'm so sorry. Saya sepertinya tidak bisa datang karena memang jadwalnya saya kemarin itu ada acara mahasiswa internasional itu memang sudah jauh-jauh hari semenjak bulan Maret kemarin. Ya, saya sepertinya tidak bisa datang. Oke. Jadi begini Mbak Muntrik dan teman-teman lainnya, kalau misalnya masalah setuju dengan tidak setuju ini bukan pendapatnya kita kan yang baca nih, kita mungkin merasa iya setuju nih, nggak mudah tuh pindah ke negara luar. Sekarang yang kita minta itu si penulisnya, jadi dia itu atau kita nggak usah pakai ini deh ya, nggak usah pakai istilah setuju tidak setuju, dia itu berpikiran negatif atau positif gitu loh. Kalau negatif kan berarti istilahnya yang tidak setuju lah, tidak mampu, tidak merasa bisa, tidak betah, kira-kira kan begitu kan kalau tidak setuju. Sementara kalau setuju berarti karena itu menyenangkan, karena misalnya naik sepeda itu adalah cara yang terbaik untuk melihat tempat begitu. Kira-kira bisa nggak? Jadi nomor 7 ini si penulis ini dia di posisi negatif atau positif? Iya, negatif. Karena kan dia bilang it's not easy to move to another country. Berarti kan dibilang gak gampang ya kalau pindah-pindah ke negara lain gitu. Berarti dia kan merasa tidak nyaman. Artinya dia tidak setuju kalau ada perpindahan. Gitu. Masih bingung Mbak atau gimana? Jadi ini bukan pendapatnya si pembaca, bukan pendapatnya kita gitu. Kita mau melihat pendapatnya si penulis dalam menulis paragraf ini, yaitu for atau against, setuju atau tidak setuju, positif atau negatif gitu loh. Yep. Oke, semoga jelas ya, masih banyak lagi latihan-latihan yang lain. Sekarang nomor terakhir dulu, nomor 8 yang belum siapa? Dengan Mbak siapa nih? Mbak Ratna. Oke, silakan. Music. Oke.
Yep. Yes. What? Good. Why? Better. Iya. Yes, good. Oke, bagus. Sekarang saya mau cek untuk listeningnya. Jadi tadi sudah ada yang belum baca. Dari yang hadir ini ada yang belum kebagian untuk baca. Sudah semua berarti ya. Oke, sekarang saya mau baca, mau tes listeningnya. Jadi saya baca sedikit saja. Kalau misalnya sudah tahu itu setuju tidak setuju langsung dijawab ya. Sebutin nama kemudian dijawab begitu. Jadi misalnya Miss baca listen to music is good, misalnya begitu, berarti sudah tahu kan itu setuju atau tidak setuju nih si penulis gitu. Itu kalimatnya kalimat negatif atau kalimat positif gitu. Jadi saya nggak harus sampai selesai baca udah bisa langsung dijawab. Itu namanya skimming. Jadi kita udah langsung tahu ini si penulisnya setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu topik. Oke, bisa? Oke, kita coba ya. Number 1. Computers are very helpful for all kinds of work. They are... Yeni, silakan. For good. Ya. Oke, buat yang lain silakan ya langsung dijawab begitu disebutin nama. Tadi Mbak Dewi juga ya. Lanjut. Benar ya. Some people take many vitamin pills every day. These people believe lots of vitamin pills are good for their health, but they are wrong. Too many vitamin pills can hurt your health. Yang tadi pertama jawab siapa? Yang pertama? Ayo satu kelas jawabannya apa? Aduh. Jawabannya apa? Harus kompak. Mau apa? Ya, durasi waktu kita hanya 1 jam dan saya rasa Ayo dipikir-pikir lagi. selesai ya. Oke. Jadi saya rasa seperti Ayo perwakilan satu. Setelah diskusi satu kelas jawabannya apa? Ini bawa nama kelas loh ini. anak reading 1 loh ini. Ayo bagaimana? untuk tanggal 5 Gimana? Saya baca sekali lagi ya, dengarkan baik-baik. Ini agak cepat ya, kayak baca biasa. Some people take many vitamin pills every day. These people believe lots of vitamin pills are good for their health, but they are wrong. Too many vitamin pills can hurt your health. dan kelas kita yang selanjutnya dari tanggal 19 Satu kelas? kita akan Finally ya, yes, good. Ya ini against ya, karena but they are wrong gitu. Jadi kita harus hati-hati di situ. Satu lagi, Mas Najwa. satu lagi, large cars can cause problems. They are more difficult to park than small cars. They also use more gas. Sayangnya saya juga di atas rata-rata. Large cars can cause problems. They are most difficult to park than small cars. They also use more gas. Soalnya tidak sanggup untuk itu begitu. Kalau masih Gimana? di bawah dari 70 sementara standarnya saya itu 70. Aduh, masih Tergantung modul halaman 6.5 activity 2 nomor 2. Ayo cepet silakan. untuk saya itu Modul 6.5 activity 2 nomor 2. For atau against? sebutin itu menurut saya sudah lulus
Oke, kita dengar dulu pendapat yang for. Kenapa for? Datang ya. Dan di bentuk negara ini di bab 1 mungkin kita akan ngebahas mengenai hakikat bangsa dan negara. Oke, jadi dia negatif atau positif? Negatif. Kalau negatif itu for atau against? Iya, jadi tadi yang jawab for gimana nih pertanggung jawabannya? Ayo ngaku, tadi bagaimana? Di mobilnya kita ada 9 ya. Kan tadi Miss sudah bilang, ya memang kita sering begitu Mbak. Kita berpikirnya dari pendapat pembaca. Sekarang ini skimming ini ini kayaknya orang-orang kritis semua ya. Kalau baca sesuatu dipikirin banget gitu. Jadi ya Mbak Yayu, selamat bergabung. Oke, ya ayo kita coba lagi kalau begitu ya. Sepertinya belum terlalu mantap ini untuk skimming. Setuju atau tidak setujunya? Eh, Oke, activity 3 silakan dibaca masing-masing. Kalau yang ini benar satu kelas kita move, kalau enggak kita ulang lagi. Activity 3 halaman 6.6. Yang itu ada teks, well, you can say that smoking is not good, yang gitu. Hati-hati ya, hati-hati bacanya dan dipastikan kalau misalnya ada satu yang salah atau berapa begitu kita masih ulang lagi, nggak apa-apa ya, ulang terus asal sampai bisa. Kira-kira ini ingat ya, bukan pendapat si pembaca tapi pendapat si penulis, dia negatif atau positif. Tapi oke, so far is okay. Ya, it's okay lah. Terima kasih ya Mbak. Yang jawabannya 5 pertama dan benar saya kasih bonus nilai. Ya, makanya Silakan di chat. seperti itu ya. Chat. Please chat. Yes, chat 5 yang pertama dapat bonus kalau jawabannya benar. Ya, aduh, sayang sekali ya 17. Kalau jawaban benar ya. 17 ke atas apa ke samping? Oh, nggak mudah kok gitu ya. Iya bener Mbak Eva, biasanya adik-adik paling pintar itu ya. Ini Mas Andi ini, oh my god. Oke, jadi umurnya, oh, Oke. Ya. kalau umurnya saya Oke, sudah ada yang masuk jawabannya. saya kelahiran 91. Iya. Ya, sudah ada 5 jawaban yang masuk. Jadi bisa dilihat sendiri ya siapa yang paling cepat 5 gitu. Jadi ntar Miss record untuk nilainya. Jadi jawabannya adalah 4. Karena diperhatikan di atas memang disebutin, well, you can say that smoking is not good or it cause cancer. Ya, kamu bisa bilang bahwa merokok itu memang gak bagus, itu bisa menyebabkan kanker. But that's the only thing I enjoy now. Itu satu-satunya hal yang saya nikmati sekarang ini. Nothing else, gak ada lagi. People may say that I don't care about others, but I do. Banyak orang bilang kalau misalnya merokok berarti nggak peduli sama orang lain, tapi saya peduli. We help government by paying tobacco tax and so on. Jadi katanya dia sini bilang ya kita bantu pemerintah loh untuk bayar pajak melalui tembakau itu. Oh, dia 4. Aduh, masih ada yang salah tadi ya. Ya, yes, silakan. Ya, have a nice night. Mhm. Good night and God bless you all. Ya, terima kasih kembali. Yes. Mm-mm. Sekarang begini ya Mbak, biar lebih gampang. Ini topiknya tentang apa?
Rokok, iya tentang merokok. Jadi sekarang katakanlah topik merokok. Jadi si penulis ini dia setuju nggak tentang merokok itu atau tidak setuju? Mas Andi ya. Iya, jadi begini, kita jangan tertipu dengan kalimat, maksudnya ada yang bilang, you can say that smoking is not good or it cause cancer, gitu. Jadi dia bukan setuju tidak setuju terhadap pendapat si ada yang bilang itu. Tapi sekarang kita harus fokus kepada topik yang dibicarakan. Topiknya tentang rokok. Jadi si penulis ini setuju atau tidak setuju terhadap rokok? Iya, dan ternyata Mas Andinya Dia setuju ya, karena kan dia bilang ya aku menikmati begitu. tentang itu pembayaran tidak ada Membingungkan ya, sedikit memang membingungkan karena menunggu sampai iya, but that's the only thing I enjoy now. Jadi ada pro kontra kan. Orang bilang memang merokok itu nggak bagus, tapi aku suka loh merokok gitu. Berarti kan terhadap rokok ini dia setuju. Gitu. Bukan miss ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? sekali lagi makasih Atau kita latih lagi ke latihan berikutnya? kelasnya saya dan Boleh ya. ada kesalahan Sebentar ya. tanggal 5 kita tidak bisa bertemu. Oke, ini ada menarik nih tentang abortion. Activity 6, 6.8, Oh, Mbak Diansyah, 6.8. Nah, ini kita coba kita bedah. wow, seumurannya 6.8 activity 6. iya Mbak Tia. Ya. Iya, jadi Mbak Diansyah ini saya panggil Mbak ini ya, Diansyah Mbak kan ya? Iya, aduh. Ya. Mbak Diansyah. Ya. Bagus, sudah ada beberapa yang kasih jawaban. Wah, iya Ibu Diansyah. Ibu Diansyah tinggal di mana ya? Nggak apa-apa, yang nggak ngerti di mana Mbak. Gila mami ya. Oh, UN. Oh, di dekat airport ya. Udah berapa lama nih Mbak Diansyah? Ibu Diansyah di sana di mana? Iya benar, jadi rata-rata ini jawabannya sudah benar. Ini adalah for. Jadi ini topiknya apa? Iya betul, topiknya abortion. Jadi the writer, penulisnya ini setuju atau tidak setuju terhadap abortion? Setuju. Iya, dia berpendapat positif kalau ya abortion itu satu-satunya pilihan, ya gimana begitu. Jadi ingat ya, kalau misalnya dalam skimming terhadap pendapat seseorang, kita harus lihat topiknya apa. Kemudian kita bisa lihat dari teks itu si penulis setuju atau tidak setuju, pro atau kontra terhadap topik tersebut. Gitu. Oke, satu lagi deh, activity 7 untuk memastikan. Activity 7 ini pro atau kontra, for atau against. Ibu Diansyah. English is an important language. Iya, Mas Andi sih paling tahu ya kosakata ya. Dia langsung Why? gaul. Ah, kok ada ingwe mbak? Aduh. Ingwe sama. Oke. Banyak yang depresi karena belajar bahasa Inggris. Tapi kita di sini enggak dong ya mbak. Yang di astaga. Tapi saya bingung depresi tapi tetap ngambil jurusan Inggris ya. Waduh. Atau ada lagi yang umurnya di atas itu? Pengen belajar bagus kalau begitu. Oke, itu dia kalau untuk skimming gampang ya mbak. Kalau untuk skimming pendapat seseorang setuju atau tidak setuju. Ini Mbak Vi pingin Jadi jangan sesuatu tapi iya jangan dibingungkan sama pendapat-pendapat yang misalnya buat kali yang tadi kayak merokok itu kan tidak setuju miss, ada yang pendapat tidak setuju gitu. Jadi kita harus fokus pada topiknya misalnya tentang A, jadi si penulis setuju atau tidak setuju tentang A tersebut gitu. Well done. Oke, ini berarti kita sudah activity 2. Sebentar, cek dulu.
Oke, activity 2 sudah, kita move sekarang ke summary-nya. Jadi, untuk mengetahui sudut pandang penulis, kenali penanda seperti pilihan kata dan cara menutup kalimat. Jadi tadi yang seperti Miss bilang, pilihan kata biasanya ada kalimat-kalimat negatif, tapi hati-hati juga, negatif bukan selamanya dia against, begitu, tergantung arti dari kata. Dan cara menutup kalimat ini biasanya misalnya ada kesimpulan begitu kan, misalnya meat is not good for health, daging itu tidak selamanya baik untuk kesehatan gitu, berarti otomatis itu kalimat yang against gitu. Okay, now let's move on to scheming for pattern of organization. Seperti tadi kita sebutin di awal, ada 4 jenis: listing, cause and effect, time order, comparison, contrast. Kita lihat satu persatu. Page 6.13, 6.13, silakan teman-teman dibuka. 6.13, activity 1. Ya, jadi secara singkat, listing itu adalah semacam daftar. Misalnya vegetables, kita beli carrot, beli bean, kemudian beli tomato gitu. Misalnya itu adalah berarti daftar. Sementara cause and effect itu sebab dan akibat. Misalnya the cause is because the environment is so dirty, then flood is coming. Karena lingkungannya yang kotor, jadinya mengakibatkan banjir. Kemudian time order, sebentar kita move dulu ya. Kalau sebenarnya yang ketiga ini, time order artinya susunan waktu atau kronologi. Misalnya pada saat memasak, yang pertama begini, yang kedua ini, selanjutnya, kemudian, dan terakhir, itu adalah kronologi. Jadi ada rentetan waktu begitu. Kemudian comparison contrast, ini membandingkan. Tadi seperti yang disebutin sama temennya, misalnya produk A dengan produk B, kita bandingkan kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi ini silakan dilihat activity 1. Nomor 1, kita ya ini volunteer, siapa yang bersedia baca dan jawab. Oke, anyone please. Ya, silakan Mbak Ayu. Ini Mbak Ayu. Ya, habis Mbak Ayu, Mbak Napia. Yes, number 1, a parakeet southern forests. Yes. Ya, silakan Mbak Rana. Why? Dengan parrot, bagus ya. Bagus. Next, Mbak Napia, number 2. Some kinds of birds. Mbak Rani masih di situ ya. Kalau Mbak Rani masih di situ, kalau bisa ya Mas Andi. Climate. Sorry, climate. Kalau Mas lagi salah saya. Kalau Mbak Rani masih di situ, nanti setelah Yes. selesai. What kind of organization is this? Dan mohon maaf untuk semuanya, saya belum tahu responnya. Tolong di add saya ya. Atau saya yang add juga boleh lah. Ini jenis organisasi apa ya? Tapi kita ini sebenarnya ada berapa orang kita ya? Some kinds of birds cannot fly. Ada beberapa burung. Kenapa cause effect? Apa penyebabnya? Apa akibatnya? Iya Mbak Neng. Ya, perhatikan. Di sini ada berapa jenis burung yang dibicarakan?
penguin and kayak orang Batak. ostrich. Ya, jadi ada dua burung, penguin dan ostrich. Mereka itu golongan burung yang sama, tidak bisa terbang kan? Berarti dia masuk ke mana yang paling tepat? Comparison, are they compare each other? Itu kan berarti sama, Mbak. Tidak sama-sama tidak terbang. Jadi yang dibandingkan apanya? Sandra pernah tinggal di Delikua ya? Saya tahu itu Delikua itu, saya tahu. Iya. Ya, hati-hati di sini. Jadi Mas Sandra tahu lah ya orang-orang Batak itu seperti apa ya? Antarctic climate. Tahu desa Rintis Positif Mbak? Itu desanya di mana ya Mbak Tia ya? Ya, jadi gimana? Jawabannya yang paling tepat yang mana? Kalau Miss bantu untuk clue-nya ya. Time order tidak mungkin, itu salah pastinya. Kemudian cause effect tidak mungkin. Jadi pilihannya dua, listing atau comparison. Iya, jadi papanya saya pindah. Kenapa, Mbak? Insting begitu ya. Papanya saya pindah tugas dari Bogor. Agak goyah gitu ya, Mbak. Kenapa bisa tadi kepikiran listing? Tapi sebelum dari Bogor itu kita pindah ke Bandung, kemudian kita ke Depok lagi, kemudian kita ke Medan. Bagus. Berarti sudah mengerti sebenarnya, cuman tadi masih ragu gitu ya, Mbak ya. Iya, mohon maaf ya. Yes, it's right. It's listing. Karena perhatikan ya. Some kinds of birds cannot fly. Ya, sebentar Mbak Muntri, saya jelasin nih Mbak. Aduh, saya stres sendiri nanti. Gini ya, yang nomor 2 ini, jadi dia pertama bilang ada beberapa burung-burung yang nggak bisa terbang gitu. Jadi kan kita mau tahu ini burung apa aja nggak bisa gitu. Jadi kan dia kasih tahu pertama penguin, yang memang dijelasin penguin itu tidak bisa terbang karena dia tinggal di daerah Antartika yang mana di sana sangat dingin gitu loh. Kemudian yang kedua yang nggak bisa terbang adalah ostrich, itu tinggal di Afrika. Jadi dari sini kita sudah ada daftar 2 burung yang tidak bisa untuk terbang begitu. Jadi itu masuk ke listing. Ya, nanti banyak latihan-latihan lagi. Coba nomor 3 Mbak Muntrik. 不会啊，应该说到2万之前都还算准。 Yes, Sicily. Northern. Drew. Yes. Iya, ini pasti gampang banget nih. Susunan waktu dari mana sampai bagus. Good, 100 for you. Yes, next please. Want to do number 4? Yes, Mbak Dewi. Sorry. Headache are often, yes, the result, bacanya jadi amba. The result, psychological causes. Good. For example, okay. Cause effect, kenapa?
Mhm. Hello? The server. 为什么啦？切